Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai metode poligon atau polygon method. Jadi dalam menentukan horizontal position atau posisi horizontal itu ada 4 metode. Yang pertama metode polar yang menghubungkan dengan satu titik, kemudian ada metode antarmuka atau intersection method, kemudian ada resection method, metode antar belakang kalau nggak salah bahasa Indonesia ya. Kemudian ada polygon method atau metode polygon. Jadi ini merupakan metode terakhir dan sekaligus mungkin metode yang agak sedikit rumit untuk menentukan posisi horizontal. Jadi untuk definisinya, poligon ini merupakan banyak sudut gitu. Jadi dari poli yang artinya banyak dan gon artinya sudut. Jadi artinya itu mempunyai banyak sudut gitu. Jadi kalau misalnya polar method itu cuma satu titik, kemudian intersection atau antarmuka dan resection itu ada 2 atau 3 titik. Kalau polygon ini ada banyak titik gitu. Bisa 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu. Dan itu tuh ada juga jenis-jenisnya nanti gitu. Kemudian yang harus kita tentukan atau harus kita ukur parameternya pada polygon ini ada azimut, seperti yang sudah kita pelajari apa itu azimut. Kemudian ada sudut horizontal dan kemudian juga jarak. Jadi untuk perhitungan poligon ini dia menyediakan lebih banyak titik koordinat untuk membuat suatu map yang lebih sempurna gitu. Nah, kemudian ada tipe-tipe dari poligon berdasarkan dari bentuk geometriknya. Itu ada poligon biasa. Kemudian poligon biasa ini yang seperti ini. Sebentar. Nah, poligon biasa itu yang ini. Jadi poligon biasa itu dia menyatu gitu. Menyatu titik awalnya itu sama dengan titik akhirnya gitu. Jadi dia tertutup. Nah, kalau polyline itu dia terbuka gitu. Jadi kayak banyak garis saja gitu. Jadi dia tidak berbentuk seperti poligon. Nah, untuk polyline sendiri itu ada beberapa jenis juga. Ada yang polyline sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Kemudian dari fungsinya ada yang poligon utama dan juga poligon cabang gitu. Nah, kita akan lihat contohnya di sini. Ini merupakan poligon biasa. Jadi poligon biasa itu ada sudut luar dan juga sudut dalamnya gitu. Nah, ini akan berguna untuk perhitungan nantinya. Kemudian untuk polyline atau banyak garis gitu kan. Nah, itu tuh ada beberapa tipe. Ada yang terikat secara sempurna, ada yang secara terikat sebagian, dan ada juga yang tidak terikat gitu. Nah, untuk yang terikat secara sempurna itu tuh biasanya titik awalnya itu tidak sama dengan titik akhir ya, karena dia poligon terbuka kan. Kalau misalnya poligon biasa tadi di sini titik awalnya itu sama dengan titik akhir, jadi berawal di sini dia juga berakhir di sini gitu. Tapi kalau poligon terbuka dia berawal di sini berakhirnya di sini gitu. Dan poligon ini diikat oleh koordinat dan azimut gitu. Jadi di sini diketahui gitu. Nah, kalau poligon terbuka sebagian untuk koordinatnya cuma diketahui di titik ini gitu. Jadi koordinatnya tuh hanya diketahui untuk P1 dan P2 dan kita harus menentukan koordinat ini gitu. Berapa koordinatnya. Nah, atau azimutnya gitu. Azimut dari ini. Kalau ini tadi dia udah diketahui gitu koordinat-koordinatnya. Nah, kalau ini kita cuma diketahui 1 atau 2 aja, terus nanti kita tentukan ininya lagi gitu. Nah, itu. Nah, untuk dasar dari penentuan koordinat atau persamaan yang digunakan untuk koordinat itu kita menggunakan ini gitu kan.
seperti yang sudah kita pelajari di polar method atau metode polar, itu kalau kita ingin mencari X2, kita tinggal menjumlahkan X1-nya dengan jarak dikali dengan azimutnya gitu. Kalau untuk X di sin, kalau untuk Y di cos gitu kan. Nah, begitu juga dengan Y. Jadi ini dasar yang harus kita sudah pahami untuk nantinya masuk ke polygon method ini gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini mungkin bisa dikerjakan aja. Jadi ini sama seperti contoh-contoh soal sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu berapa azimut dari ini. Ini sudah diketahui. Kemudian kita tahu koordinat di titik 1 dan kita tahu jarak dari titik 1 ini gitu ke titik 2. Nah, kalau kita sudah mengetahui variabel tersebut, kita bisa menentukan koordinat di titik 2. Nah, caranya kita gunakan rumus yang ini. Nah, koordinat di titik 2 ya tinggal kita masukkan titik satunya, X-nya, kemudian jaraknya 30 tadi kan. D itu distance artinya jarak. Kemudian sin dari azimut 12-nya yang ini kita masukkan ke sini. Kita kalkulasikan dapatlah koordinat X titik 2. Kemudian untuk Y-nya juga seperti itu, kita dapatkan koordinat untuk Y di titik 2. Nah, dapatlah kita koordinat di titik 2. Nah, untuk mencari di titik 3 kayak gitu lagi gitu. Jadi kita harus mengetahui, ini udah kita ketahui nih koordinat titik 2-nya. X2 dan Y2 sama kayak gini, X1 dan Y1. Kemudian jaraknya itu kita nanti bakalan dikasih tahu gitu. Berapa jarak dari sini ke sini untuk menentukan titik 3. Nah, untuk azimutnya itu bisa kita cari. Kita cari dengan menggunakan rumus azimut yang ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini diketahui bahwa untuk sudut bersebelahan di titik 2 itu 250 derajat 0 menit 20 detik. Nah, ini didapat dari pengukuran di lapangan atau nanti diketahui oleh soal. Jadi bagaimana kita mencari azimut di titik 2 kalau yang diketahui itu baru sudut bersebelahannya yang ini. Sementara kita hanya perlu mencari yang ini gitu. Nah, caranya tuh rumusnya seperti ini gitu. Rumusnya tuh untuk mencari azimut di titik 2, 3 yang harus kita lakukan adalah sudut bersebelahan di titik 2 yang ini 150 nih kita kurang dengan 180 derajat. Kenapa kita kurang 180 derajat? Karena kan ini sudutnya di sini dan di sini. Sementara yang kita butuhkan cuma yang di sini kan. Jadi harusnya kita buang yang di sininya gitu. Kita kurang dengan 180 derajat. Makanya tinggal yang sudut sininya aja lagi gitu. Nah, maaf maksudnya yang di sini. Ini dikurang 180 derajat kan. Di ini 180 derajat. Yang kita butuhkan cuma yang di sini gitu. Yang di sini. Nah, kemudian setelah kita kurangkan, kita tambahlah dengan azimut A12. A12 tadi berapa? Di sini azimutnya itu ini. Nah, kenapa kita bisa lihat di sini? Ketika ini kita pindahkan ke sini, kita buat garis lurus di sini kan. Kita pindahkan ke sini, maka kita lihat ini ke sini sudah diketahui. Berarti kita tinggal mencari ini ke sininya aja lagi kan untuk menghitung yang ini, yang warna kuning ini. Tadi kita sudah berarti tahu ini A12. Berarti tinggal kita tambah dengan yang ini kan. Yang ini. Nah, itu tuh nilainya yang ini, yang 250 dikurang 180 tadi. Ya kan? 200 ini 250. Ah, karena ini ke sini 180 ini. Dari titik ini ke sini 180. Berarti 250 bisa kita kurangkan 180, dapatnya ini kan. Ini ditambah dengan ini, dapatnya yang garis oranye ini kan. Nah, itulah hasil dari azimutnya segini gitu. Jadi ini dikurang 180 ditambah dengan azimut A12 dapatnya A23. Nah, kalau sudah kita ketahui berapa azimutnya, berapa titik koordinatnya kan, titik koordinatnya, dan berapa juga jaraknya,
jaraknya di sini dikatakan 40, kita bisa menghitung koordinat di titik selanjutnya, di titik 3 gitu. Nah, ini di titik 3. Ini tadi kita sudah tahu koordinat titik 1, titik 2, kita sekarang mencari koordinat titik 3. Nah, untuk mencari koordinat titik 4 juga gitu. Jadi kayak itu bersambung-sambung nanti ke sini gitu. Nah, itu untuk dasarnya. Nah, itu baru dasar gitu. Jadi kita harus paham dulu gimana dasar perhitungannya. Dan di sini ini contoh soalnya mungkin bisa dikerjakan biar lebih paham. Nah, kemudian kita masuk lagi ke yang sesungguhnya dari poligon itu gitu. Nah, di sini ada beberapa rumus-rumus yang harus kita ketahui. Cuma nanti sepertinya kita harus melihat contoh soal dulu baru bisa kita gunakan rumus ini. Karena kalau kita nggak melihat contoh soalnya dan kita tengok rumus ini pasti pusing gitu kan. Ini apa maksudnya gitu kan. Nah, jadi kita harus tengok contoh soal dulu. Oke. Nah, kita coba tengok. Oke, di exercise ini. Nah, di sini kita diberikan sebuah polyline atau garis banyak, bukan yang poligon yang tertutup itu kan. Nah, ini yang poligon terbuka. Nah, poligon terbuka ini merupakan jenis poligon terbuka yang terikat sempurna karena titik-titiknya ada gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan di sini koordinat di titik A, B, dan C? Dan nanti kita harus menentukan berapa koordinat di titik A, di titik B, dan di titik C kan. Nah, caranya yang pertama, jadi sebenarnya dalam menentukan koordinat di poligon ini ada 3 langkah gitu. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan azimutnya. Nah, kemudian setelah kita tentukan azimut, kita tentukan absis. Absis ini X. Sudut yang X-nya. Kemudian kita harus menentukan ordinat. Ordinat ini artinya Y. Setelah kita menentukan azimut, absis, dan juga ordinat, nanti kita bisa dapat tuh koordinat di titik A, titik B, dan titik C yang ditanya soal tadi. Nah, bagaimana cara menentukannya satu persatu? Kita mulai dari azimut terlebih dahulu. Nah, untuk azimut, nah di sini kan ini ada yang diketahui nih. Ada koordinat untuk titik P, ada koordinat untuk titik Q, ada koordinat untuk titik R, ada koordinat untuk titik S yang ini. Kan? Nah, kita disuruh mencari koordinat A, B, dan C. Kemudian sudutnya juga sudut Q diketahui, sudut C diketahui, sudut A, sudut R, dan juga sudut B. Kemudian jaraknya juga diketahui dari Q ke A. Yang ini distance. A ke B, B ke C, C ke R gitu. Nah, setelah kita menentukan apa aja yang diketahui, kita ini nih biasanya dijelaskan di soal gitu kan, apa-apa aja yang diketahui. Kemudian kita menentukan azimut. Nah, untuk menentukan azimut, yang pertama kita lakukan, kita harus menentukan azimut di sini dan juga di sini gitu. Di titik A dan juga di titik S. Karena kan azimut itu dari sisi utara, di sisi utara ini kan, sini ke sini gitu kan. Berarti kita harus menentukan azimut ini dan juga azimut ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan tan. Jadi, untuk menentukan azimutnya tuh delta dari X, di delta X ini delta X, dan juga delta Y. Nah,
itu tuh kita perkan, jadi delta X dibagi dengan delta Y, dimana kita mendapatkan X dan Y-nya itu di sini gitu. Di sini, di koordinat ini gitu kan. Jadi di sini tan PQ kan. Nah, untuk Q tuh yang ini X-nya. Kemudian untuk P yang ini X-nya kan. Nah, kemudian untuk YP yang ini, YQ yang ini gitu. Jadi tinggal kita kurangkan gitu kan. Ini dikurang ini dikurang ini gitu. Ini kurang ini per ini dikurang ini gitu. Nah, setelah itu kita dapatkan kan, ini hasilnya. Setelah dikurangkan kemudian kita bagi, dapat segini hasilnya. Nah, ini nih kita artan kan, karena kita ingin mengetahui sudutnya kan. Jadi kita tan inverse kan, itu ada di kalkulator artan segini gitu. Nah, dapatnya kita segini. Nah, kenapa di sini tambah 180? Karena untuk tan PQ ini itu berada di berada di sumbu sumbu ketiga, sumbu kedua. Jadi untuk diagram atau ya diagram koordinat azimut itu ada yang di sumbu ya, namanya sumbu 1, sumbu 2, sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3 dan sumbu 4 gitu kan. Atau ya apa namanya, sumbu ya namanya. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan dia searah jarum jam kan, dari sini dia berputar ke sini. Jadi sumbunya mengikuti arah jarum jam juga gitu. 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk masing-masing sumbu ini kita tahu kan kalau di sini itu positif, di sini itu X-nya positif, Y-nya negatif, di sini itu negatif, di sini itu negatif positif gitu kan. Nah, karena di sini X-nya itu negatif, ini kan X-nya itu positif. Kita lihat di sini X-nya itu positif dan juga Y-nya itu negatif, maka dia berada di sumbu ini kan. Nah, untuk di sumbu ini tuh ditambah 180, di sini juga ditambah 180, di sini ditambah 360 gitu. Oke, seperti itu. Jadi makanya ditambah 180. Nah, untuk yang kedua juga seperti itu. Kita akan mencari azimut dari RS. Yang ini. Nah, kita setelah itu mencari dengan tan tadi. Sama seperti yang ini, cuman bedanya ini pakai S dan R lagi deltanya. Yang ini jadi kayak S XS dikurang XR dibagi XS YS dikurang YR gitu. Nah, dapat hasilnya segini. Nah, kemudian dapat dibagi hasilnya segini. Kemudian kita archkan kayak tadi. Kemudian kita dapatlah segini hasilnya. Min 10. Nah, itu tuh kita tambah 360 karena berada di kuartal keempat atau di bagian keempat ini gitu. Nah, setelah itu kita dapatkan azimut yang di sini dan azimut yang di sini. Yang ini dan yang ini kan. Nah, setelah kita yang ini dan yang ini. Setelah kita dapatkan azimut di sini dan di sini, kita harus mengurangkannya gitu. Jadi kita kurangkan azimut yang ini dengan azimut yang ini. Ya kan, kita dapat azimut ini, azimut yang di sini.
kita dapat azimut yang di sini. Kita kurangkan gitu antara kedua azimut ini, karena itu tuh rumusnya emang seperti itu gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat nih rumusnya. Kalau kita mau masuk ke rumus, nah ini untuk sudut itu azimut yang di akhir dikurang dengan azimut yang di awal. Nah, ini di azimut yang di akhir ini kita kurangkan dengan azimut yang di awal. Seperti ini kan, azimutnya dikurangkan, dapat hasilnya segini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu sigma sudut dikurang dengan 5 dikali 180. Nah, rumusnya itu yang ini. Jadi kan kita udah mengurangkan sudut awal dan akhir. Nah, selanjutnya itu kita melakukan yang untuk rumus ini gitu. Sigma beta ini sigma sudut dikurang n dikali 180. Nah, n di sini maksudnya itu berapa banyak titik kita gitu. Nah, kita tengok kan nanti di soal, dan sigma sudut ini berapa jumlah sudutnya yang diketahui. Jadi kita totalkan semua, kemudian kita kurang dengan banyak titik dikali dengan 180. Nah, kita lihat di sini untuk sudutnya itu yang ini kan, sudutnya. Nah, ini kita jumlahkan semua gitu. Jadi 102 ditambah dengan 121 ditambah dengan 225 ditambah dengan 243 ditambah dengan 118 gitu. Nah, ini ditambahkan semua, dapatlah sigma sudut kan. Nah, untuk sigma sudutnya yang ini, yang ini. Ya, jadi sudut Q, A, B, C, dan R itu kita tambahkan, dapatlah hasilnya segini. Kemudian setelah itu kita masukkan ke sini ke rumus, dan kita kurang dengan 5 dikali 180. Nah, 5 itu kita dapatkan di sini. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Jadi 5 titik kan, karena tadi rumusnya n dikali 180 dan n itu banyak titik, maka 5 dikali 180. Nah, dapatnya 900. Jadi banyaknya sudut dikurang 900, jumlah sudut dikurang 900 yang ini. Kemudian kenapa di sini ditambah 360? Karena ketika kita mengurangkan 900 dikurang 791, itu kan hasilnya min. Ya kan? Min berapa nanti hasilnya gitu kan, 900 dikurang 800 lah. Kita bulatkan ini, min 200. Nggak mungkin kan nilai dari suatu sudut tuh min 200. Makanya di sini ditambahkan 360 agar nilainya positif gitu. Nah, jadi 791 ini dikurang 900 ditambah 360, dapatnya segini. Nah, selanjutnya itu kita bandingkan gitu. Kita bandingkan antara yang ini dengan yang ini gitu. Nah, berapa selisihnya gitu. Jadi ini sudut yang awal dan yang akhir secara perhitungan, dan ini juga secara rumus yang di sebelah kanannya tadi kan. Ini rumusnya yang ini kan. Yang ini kita bandingkan dengan yang ini. Nah, untuk mendapatkan selisihnya berarti ini tetap kan, ini dipindahkan ke sini, jadinya dikurang gitu kan. Sigma beta dikurang N120 dikurang dengan yang ini gitu kan. Nah, kita lihat lagi di contoh soal. Nah, ya kan, berarti untuk sigma sudut ini dikurang dengan yang ini. Jadi, yang ini dikurang yang ini gitu. Di sini. 251 33 menit 11 detik dikurang 251 derajat 33 menit 26 detik, itu dapatnya min 15 detik. Jadi untuk selisih antara kedua ini itu min 15 detik. Nah, setelah itu berarti kita tahu bahwa ada perbedaan pengukuran gitu. Bahwa ada perbedaan pengukuran dan juga perbedaan perbedaan pengukuran sudut sebanyak 15 detik. Jadi untuk mengkoreksi hal tersebut,
kita masukkan ke faktor koreksinya. Nah, rumus dari faktor koreksi itu yang ini rumusnya. Nah, ini faktor koreksi itu min dari selisih dari sudut tadi per n atau banyak sudutnya. Nah, itu tuh bisa kita cari di sini. Berarti tadi kan selisihnya tuh 15 kan. Min 15. Rumusnya itu kan min F beta per N. Nah, F betanya tuh min 15. Jadi min 15 min tuh jadi positif kan. Kayak di sini 15 detik aja. Kemudian untuk N-nya 5. Jadi 15 bagi 5 itu 3. Jadi untuk faktor koreksinya per tiap titik itu ada 3 detik. Nah, setelah itu kita langsung mencari berapa azimut di masing-masing titik tadi. Di titik A, di titik B, dan di titik C. Dengan menambahkan faktor koreksi tadi. 3 detik tadi gitu. Jadi yang harus kita lakukan lagi. Di sini kan kita mencari azimut di titik Q, kemudian di titik di titik QA ya, QA, AB, dan BC gitu. Nah, di titik ini gitu. Sampai bisa kita cari di titik ini dan titik ini gitu. Dengan cara ya kita gunakan rumus yang dasar tadi. Bagaimana rumus yang dasar tadi? Itu azimut di titik PQ, ya kan, azimut yang di sini kita tambahkan dengan sudut yang di sini, kita kurang dengan 180, ya kan, 180. Rumus dasar yang tadi sudah kita pelajari yang di atas, kalau masih ingat. Pokoknya yang di atas tadi, nah yang ini. Nah, yang ini tadi kan sudut yang ini dikurang 180 ditambah sudut yang ini kan. Nah, itu dasarnya gitu, dasar dari perhitungan. Jadi jangan sampai dilupakan. Tuh, yang itu. Oke, berarti untuk menentukan azimut itu udah selesai gitu kan. Karena kita udah tahu berapa faktor koreksinya, yaitu 3. Jadi tinggal kita tambahkan aja di perhitungannya nanti. Ditambah 3 atau ditambah yang terkoreksinya itu berapa gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu sudut azimutnya, kita harus menentukan X atau absisnya gitu. Cara menentukan absisnya, nah caranya tuh yang pertama kita harus menentukan delta dari koordinat yang diketahui, koordinat X yang diketahui. Jadi di sini kan ada 4 titik tuh. Ada titik P, titik Q, titik R, dan titik S gitu kan. Nah, kan di sini ada X-nya tuh masing-masing tuh. Ini X dan ini Y kan. Kita menentukan yang X-nya aja dulu. Yang ini, yang bagian sini aja dulu gitu. Nah, itu tuh kita cari berapa deltanya. Untuk delta QA ini, itu tuh maaf, maksud saya yang ini kan jaraknya. Kita mencari deltanya dulu gitu. Nah, deltanya itu rumusnya yang ini, yang rumus dasar tadi. Jadi jarak QA dikali dengan sin
azimut QA. Nah, kenapa kita harus mencari azimutnya terlebih dahulu? Karena untuk mencari absis itu kita perlu sudut azimut yang sudah terkoreksi gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengkoreksi sudut azimutnya atau tidak menentukan sudut azimut yang ini, kita nggak bisa mencari ini gitu. Makanya itu tuh harus step per step dulu gitu. Ya harus dicari dulu azimutnya, baru kita cari dengan absisnya aja gitu. Nah, jadi untuk rumusnya itu di sini kan ada 4 titik nih yang diketahui distance-nya. Ada QA, AB, BC, CR. Nah, kita cari dulu deltanya dengan menggunakan rumus yang ini gitu. Jadi untuk delta QA itu kan jaraknya 134,230. Ya kan, 134,230. Kemudian untuk sin alpha QA itu sinus dari azimut QA nih yang sudah kita cari tadi kan, itu 20 derajat, 47 ini gitu. Nah, kita kalkulasikan ini, kita dapatkanlah berapa delta QA. Nah, untuk yang delta XAB juga gitu. Jadi berapa distance AB? Kita lihat di sini berapa distance-nya. Itu 128,119. Kita masukkan ke sini, kemudian kita sinkan dengan sudut alfa yang sudah kita cari, 4630,04 yang ini. Nah, dapatlah segini nilainya gitu. Nah, begitu juga untuk BC dan CR gitu. Nah, setelah kita dapatkan deltanya, itu tuh kita jumlahkan lagi delta yang sudah kita dapatkan ini. Kita jumlahkan 47 tambah 92 dikurang 25 dikurang 97. Itu dapatnya segini, 16,812 meter. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita kurangkan sudut-sudut yang mengapit atau X yang mengapit dari sudut yang kita ketahui. Jadi kan sudut yang kita cari itu ini gitu kan. Nah, kita kurangkan XQ dengan XR. Berapa XQ? XQ kan segini, XR segini. Nah, kita kurangkan kedua ini gitu. Berapa nilainya? Nah, nilainya itu 16,838 meter. Nah, berarti angka kita selanjutnya itu sama kayak tadi gitu. Kita bandingkan antara kedua ini. Kita bandingkan, kemudian berapa selisihnya gitu. Jadi, untuk rumusnya yang ini. Nah, untuk absis kan, ini rumus untuk absis. X yang mengapit, X akhir dikurang X awal, dibandingkan dengan delta dari jumlah dari delta distance dikali sin alpha atau delta X-nya. Nih, delta X. Nah, cara untuk mendapatkannya ya sama kayak tadi, kita pindahkan ini ke sini, ini jadinya kurang gitu kan. Kurang AK dikurang AW gitu. XAW. Nah, ini untuk absis. Nah, kemudian kita kurangkan antara selisih ini kan. Berarti ini dikurang dengan ini gitu. Dapatnya 0,026. Nah, seharusnya kan di sini tuh ini dikurang dengan ini kan. Dapatnya tuh harusnya kan minus 0,026. Nah, karena di sini nih dia langsung dipositifkan. Dipositifkan tuh maksudnya karena di sini rumusnya untuk fx itu ada negatif kan. Makanya di sini dia langsung dipositifkan aja gitu. Itu gak kayak bola balik gitu kan. Ini kan. Makanya ini dapatnya nilainya positif. Harusnya ini dapat nilainya negatif kan. Jadi dia dibalik aja. Harusnya ini di setelah ini gitu kan.
kayak diceng gitu posisinya, jadi nilainya positif. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan faktor koreksinya yaitu 0,026, jadi ada kesalahan pengukuran sebanyak 0,026. Setelah itu kita tentukanlah koreksi untuk masing-masing jarak tadi gitu. Jadi untuk rumusnya itu tadi kan min du per sigma du dikali fx kan. Karena di sini fx kita udah positif, makanya rumusnya jadi du per sigma du dikali fx aja gitu. Nah, jadi fx-nya ini fx dikali du itu yang di sini berapa jaraknya. Kemudian sigma du itu penjumlahan dari ini semua. Nah, totalnya berapa gitu. Jadi kita kalikan di sini T 0,26 dikali dengan distance yang QA per jumlahnya. Kita lihat di sini ini jumlahnya ini. Nah, jadi yang beda tuh cuman ininya aja. Berapa D di masing-masingnya. Kayak ini 101,782 kan di CR. Kita lihat di sini untuk CR 101,782 gitu. Nah, setelah itu kita dapat faktor koreksi untuk masing-masing delta X-nya gitu. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai X untuk titik A, titik B, dan titik C. Karena kita sudah tahu berapa faktor kesalahannya gitu. Nah, caranya untuk rumus dasarnya kan ini. XA sama dengan X dari Q. XA sama dengan XQ ditambah delta QA kan. Nah, jadi di sini kita tambahkanlah XQ-nya berapa gitu. XQ-nya kita cari di sini itu 5,5543,223. Nah, kita masukkan ke sini. Maksudnya XQ ya. XQ itu 5671,526. Nah, ini kan. Kemudian ditambah dengan delta dari XA XQA yang ini 47. Kemudian ditambah faktor koreksi tadi. Ini. Nah, dapatlah nilai X yang sudah dikoreksi. Begitu juga untuk selanjutnya XB berapa, kita tambahkan dengan ini. Kemudian untuk XB yang ini kan. Nah, ini dipindahkan ke sini. Kita kurang dengan yang ini karena deltanya minus. Kita tambah dengan yang ini. Kemudian untuk yang XR itu berapa nilai yang kita dapatkan di sini, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita kurangkan dengan ini, kan? Kemudian kita tambahkan dengan ini. Nah, dapatlah nilai X-nya gitu. Nilai X untuk A, yang B, dan yang C. Nah, begitu juga untuk nilai Y. Nilai Y rumusnya sama, cuman bedanya di sini dia pakai cos. Nah, itu aja sih perbedaannya. Jadi itu untuk menentukan bagaimana cara kita mencari koordinat di poligon terbuka. Nah, sekarang kita akan coba untuk poligon tertutup. Untuk poligon tertutup itu sebenarnya caranya sama. Cuman di sini dia tidak ada titik awal dan titik akhir gitu. Karena titik awal dan titik akhirnya itu sama gitu kan di sini. Makanya di sini perbedaan rumusnya Nah,
Untuk perbedaan rumusnya itu di sini kita bisa lihat untuk poligon terbuka itu kan ada pengurangan sudut awal dan sudut akhir. Nah, sementara untuk poligon tertutup tidak ada di sini kan. Tidak ada yang ini gitu. Cuman ini aja gitu kan. Karena ya dia titik awal itu sama dengan titik akhir gitu. Jadi itu aja perbedaan rumusnya nanti. Sama juga yang kayak di sudut. Nah, di rumus mencari sudut untuk poligon terbuka, open polygon, itu kan ada di sini dikurang nih. Dikurang dengan sudut awal sudut akhir. Nah, di sini nggak ada kan? Nah, tidak ada gitu. Cuman di sini dia dibedakan untuk poligon tertutup itu antara sudut luar dan juga sudut dalam. Nah, untuk sudut luar itu ditambah dengan 2. Ini kan plus minus kan. Untuk sudut luar itu ditambah dengan 2, untuk sudut dalam itu dikurang dengan 2. Jadi misalnya di sini ada 1 2 3 4 5. 5 sudut. Kita ingin yang kita cari itu sudut luarnya gitu. Berarti 5 ditambah 2 itu 7. Kalau yang kita cari itu sudut dalamnya, itu kita kurang dengan 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti 3 dikali 180 dikurang dengan jumlah semua sudut gitu. Nah, itu bisa kita lihat di sini contoh soalnya di paling akhir. Nah, untuk caranya sebenarnya sama gitu. Kita harus menentukan dulu berapa azimutnya, kemudian berapa absisnya, dan juga berapa ordinatnya. Absis ini maksudnya X, dan berapa juga Y-nya gitu. Kayak ini kan. Nah, langkah perhitungan azimut, langkah perhitungan absis, dan langkah perhitungan ordinat itu. Nah, untuk langkah-langkahnya sama, bedanya di sini dia tidak ada sudut awal dan sudut akhir, hanya satu sudut di awal dan di akhir aja. Jadi mungkin bisa dicobakan terlebih dahulu untuk memahaminya, agar nanti bisa lebih paham dengan contoh-contoh soal ini gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk contoh soal tahun lalu. Mungkin nanti menyusul videonya. Mungkin saya akhiri, mudah-mudahan bisa mengerti tentang poligon terbuka maupun tertutup.